Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bus yang mengangkut rombongan calon jemaah umroh asal kota Jambi mengalami kecelakaan tunggal. Polisi meringkus pencuri baterai tower telekomunikasi. Angka perceraian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur semakin meningkat. Kebanyakan penyebabnya perselisihan karena judi online dan pinjaman online. Angka perceraian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur semakin meningkat sejak beberapa bulan terakhir. Penyebabnya perceraian ini karena kebanyakan lantaran perselisihan dipengaruhi karena judi online dan pinjaman online. Judi online dan pinjaman online jadi salah satu masalah pemicu perceraian. Ya, angka perceraian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di tahun 2025 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Data cerai talak serta cerai gugat di Pengadilan Agama Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama Januari hingga Juli 2025 mencapai 300 perkara. Bahkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, total kasus perceraian mencapai 1.500 kasus perceraian. Kasus perceraian didominasi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Adapun pemicu perselisihan dan pertengkaran tersebut dilatar belakangi karena judi online dan pinjaman online. Bahkan di Pengadilan Agama Martapura mencatat perkara perceraian yang masuk karena pasangan kecanduan judi online dan pinjaman online mencapai 70%. Penyebab perceraian itu variatif Mas ya, bisa zina, bisa judi, bisa salah satu pihak meninggalkan, itu juga KDRT juga bisa, tapi umumnya di sini itu tingginya angka perceraian itu karena perselisihan, dan perselisihan itu lahir dari beberapa faktor, seperti mungkin yang sekarang sedang marak khususnya di Kabupaten Ulu Timur ini terkait judi online dan pinjol. Maksudnya mereka-mereka yang terjerat pinjaman online itu. Selain pasangan kecanduan judi online dan pinjaman online, ada faktor lain pemicu perceraian, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, pasangan yang menjalani hukuman penjara, dan pasangan yang meninggalkan rumah tangga. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. 2 sekawan pelaku pencurian motor diringkus oleh tim Buser Polsek Sukarami, Palembang. Mereka telah melakukan aksinya di 5 lokasi. Keduanya merupakan residivis yang baru keluar setahun dari penjara. 2 maling ini mengangkat pelan-pelan sepeda motor untuk membawanya keluar jauh dari rumah. Inilah aksi pencurian sepeda motor di kawasan Sukarami, Palembang. Meski sepeda motor sudah diberi gembok tambahan, rupanya belum tentu aman. Seperti yang tampak di video ini, setelah diselidiki, pelakunya diketahui bernama Feriansyah dan Zuendi. 2 kawanan ini diringkus oleh tim Buser Polsek Sukarami, Palembang karena telah melakukan pencurian sepeda motor di beberapa lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua pelaku telah melakukan aksi pencurian motor di 5 lokasi di kawasan Sukarami, Palembang. Saat melakukan aksinya, kawanan ini membawa sebuah alat gunting berukuran besar untuk memotong gembok pagar rumah ataupun gembok pengaman sepeda motor yang menghalangi. Modus operandi kawanan ini yakni dengan mengintai sepeda motor yang telah ditargetkan terlebih dahulu. Setelah dirasa sepi, keduanya langsung beraksi. Satu bertugas mengamati kondisi sekitar, satu lagi menjadi eksekutor. Kawanan ini tak membawa kunci letter T, melainkan hanya bermodal menyambung kabel untuk menghidupkan sepeda motor. Sepeda motor hasil curian diakui pelaku dijual ke tangan para penadah dengan harga bervariasi, mulai dari 2 juta rupiah. Beruntung 4 unit sepeda motor hasil curian masih berada di tangan pelaku, sehingga dapat dikembalikan ke tangan para korbannya. Dengan modus
melakukan pengintaian terlebih dahulu, kemudian membawa senti, kemudian juga membawa gunting besar untuk memperlancar aksinya pada saat beraksi. Jadi dari pengakuan masih kita dalami, saat ini ada 5 TKP yang sudah terdeteksi, tapi masih kita dalami lagi, kemungkinan akan kita kembang kembali dan patut kita duga lebih dari 5. Surat-surat kendaraan yang lengkap. Kini kedua pelaku yang merupakan residivis dan baru keluar dari tahanan 1 tahun terakhir harus kembali merasakan dinginnya balik jeruji besi. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Berhati-hatilah meninggalkan kendaraan yang masih menyala, karena di Palembang, seorang mahasiswa harus kehilangan sepeda motor saat sedang dipanaskan di depan kamar indekosnya. Sepeda motor yang masih menyala karena bisa-bisa Anda akan menjadi korban kejahatan pencurian. Itulah yang dialami seorang mahasiswa asal Pagar Alam bernama Alfi Ramadan. Akibatnya, korban pun kehilangan sepeda motor Matic kesayangannya. Kejadian bermula saat korban hendak pergi ke kampus memanaskan sepeda motor di depan kamar kosnya di Jalan Raya Indah, Lorong Kerukunan, seberang Ulu 2 Palembang. Namun saat korban ke belakang hendak menutup pintu kamar, tiba-tiba terdengar suara sepeda motor yang dibawa seseorang. Meski korban berupaya mengejar pelaku, tapi sayangnya usahanya gagal. Langsung lah berlari aku, ternyata yang maling tuh lah maki motor aku. Itu kejar tak? Terkejar kak, nah aku kejar lah, tapi uang tuh lah maki motor ngebut kan. Itu kita ngejarnya itu uang berapa yang ini? Yang malingnya itu? Cuma malingnya cuma siko, yang ngejar itu cuma aku dewek juga bang. Itu udah sempat berteriak bang? Lah sempet, tapi posisi uang tuh kan lagi sepi juga pak. Sama uang tuh, aku neriak tuh mungkin tak kedengaran juga kan, baru aku lah ngejar nian baru denger uang tuh. Atas kejadian ini, korban diperkirakan menderita kerugian sebesar 20 juta rupiah. Sementara korban telah melaporkan ke SPKT Polrestabes Palembang dan kasusnya masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sebuah bengkel yang berada di kawasan Jalan Maijen HM Riacudu, Palembang disatroni pencuri pada Senin pagi. Diduga pelaku masuk ke dalam bengkel dengan cara merusak gembok pintu bengkel. Sebuah kompresor dan sejumlah suku cadang sepeda motor serta oli dan ban di bengkel ini hilang. Rupanya bengkel sepeda motor milik Rudi Hartono yang berada di Jalan Maijen HM Riacudu, seberang Ulu 1 Palembang ini disatroni pencuri. Pelaku diperkirakan berjumlah lebih dari 1 orang, masuk ke dalam bengkel dengan cara merusak gembok pintu. Kasus pencurian di bengkel ini diketahui korban saat hendak membuka bengkel pada Senin pagi. Korban terkejut saat melihat gembok pintu bengkel hilang dan pintu dalam kondisi terbuka. Dugaan korban pun terbukti setelah melihat bagian dalam bengkel ternyata sudah berantakan. Namanya ini kampas-kampas rem. Sini aja kak. Ya, itu baik. Total kerugiannya berapa? Sekitar 10-an lah kalau. 10 juta. Ya. Ketahuan ini kapan kak? Pagi tadi. Oh pas mau buka. Iya. Jam 6 tadi aku balik tadi. Oh, jadi akibat pencurian ini kita nggak buka bengkelnya? Nggak aja, buka ganti kompresor. Nggak ganti alat-alatnya. Ini satu-satunya mata pencarian kita? Iya betul. Ditaksir total kerugian yang dialami korban sebesar 10 juta rupiah. Rencananya kasus pencurian ini akan dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.